Karena saya guru matematika, maka saya akan membahas sesuatu kaitan antara matematika dengan bulan Ramadan atau matematika yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai spiritual. Apa sih subuh gitu ya? Khususnya subuh nih, subuhnya berbeda. Tapi kalau yang waktu yang lainnya itu sepakat sama gitu ya. Kenapa berbeda? Karena menurut Assalamualaikum edukawan. Kembali lagi bersama Edukasep, Edukasi Ekasep Tiang. Oke, kali ini kita sedikit berbeda dengan setting yang berbeda. Biasanya sebelah sana, sekarang di depan televisi, dan konsepnya kita ada sedikit dark gitu ya. Karena kita sedikit berbeda kontennya dari konten-konten sebelumnya. Ketika konten sebelumnya edukasi ataupun motivasi ataupun kritis dari isu-isu pemerintah. Nah, kalau sekarang karena bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan dan di sekolah kita mulai Brilliant Trend atau pesantren kilat gitu ya. Maka saya putuskan kita mulai konten-konten Ramadan ya untuk mengisi bulan Ramadan ini gitu ya, sisa di bulan Ramadan ini. Oke, apa itu kontennya? Oke, karena saya guru matematika, maka saya akan membahas sesuatu kaitan antara matematika dengan bulan Ramadan atau matematika yang berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan atau nilai-nilai spiritual. Nah, yang pertama tentu kita mulai dengan matematika dalam bulan Ramadan. Oke, mari kita bahas. Yang pertama, ya, dalam bulan Ramadan tentu seperti yang kita ketahui, setiap awal bulan ataupun akhir bulan ketika kita mau melaksanakan ibadah Idul Fitri gitu kan, ataupun ibadah tarawih di awal Ramadan, itu biasanya kita menunggu dulu sidang isbat ya. Sidang isbat dari pemerintah, Kementerian Agama. Nah, itu ada hitung-hitungannya, ada matematiknya ternyata di sana ya. Dan ada dua perbedaan biasanya. Ada metodenya, ada yang dengan ruqyat ya, yang ada hitungannya itu, dan juga hisab tentu juga sama, ini ada hitungannya. Apa perbedaannya? Nah, yang pemerintah itu menggunakan dengan ruqyat ya, artinya melihat langsung hilal ya, makanya kan udah terlihat belum hilalnya, udah terlihat belum hilalnya gitu kan. Nah, dengan melihat langsung hilal. Nah, ini juga ada ketentuannya dari Mabims ya, karena kita mengikuti bersepakat dengan negara-negara di ASEAN ya, Islam di ASEAN ya, Mabims itu. Nah, kriterianya bahwa bulan bisa terlihat atau hilalnya bisa terlihat ketika si bulan itu atau hilal itu ada di ketinggian di atas 3 derajat dan sudut elongasinya itu 6,4 derajat gitu. Nah, ini jadi ada ketentuannya. Kalau enggak di atas 3 derajat, kemungkinan untuk terlihatnya kecil, ataupun sudut elongasinya kurang dari 6,4 derajat, kemungkinan terlihatnya kecil. Nah, makanya diputuskan minimalnya itu untuk ketinggian hilalnya itu 3 derajat dan untuk sudut elongasinya 6,4 derajat. Nah, kan ada matematikanya, ada sudutnya lebih besar lebih kecil gitu kan. Nah, ini ada sudutnya. Terus yang satunya lagi gimana? Nah, yang hisab itu ada perhitung-hitungan secara astronomi gitu ya. Udah dihitung, udah berdasarkan data gitu kan. Bahkan sudah ada kalender hijriahnya kalau nggak salah gitu kan, berdasarkan data, dan nggak ada kriterianya, nggak pakai standar minimal Mabims gitu. Artinya ketika memang udah di atas 0 derajat gitu kan, artinya udah positif, mau 0,5, mau 1, 2, ataupun 2,5 meskipun belum 3, itu bisa ditentukan sebagai awal bulan. Begitupun sudut elongasinya gitu ya. Tapi kalau saya salah nanti tolong dicek lagi. Biasanya itu yang berbeda itu Muhammadiyah gitu ya. Makanya kalau Muhammadiyah suka duluan, karena meskipun 2 derajat ya mereka tentukan bahwa itu awal bulan Ramadan, atau misalnya itu adalah tanggal 1 Syawal gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini penentuan juga di bulan puasa, tentu kita berpuasa, dan ada awal puasa, ada akhir puasanya tentunya kan ya. Nah, artinya ketika sahur gitu kan ada batasnya untuk kita mengawali puasa, dan ketika puasanya tentu kita ada berbuka, ada akhir dari bulan dari puasanya itu sendiri, dan biasanya ada subuh dan maghrib yang menjadi ketentuan, atau bahkan ada imsak ya. Sekarang ditentukan juga ada imsak. Imsak itu sebenarnya peringatan, karena awal puasa itu adalah tetap di waktu subuh sebetulnya, peringatan menjelang subuh 10 menit sebelum subuh. Nah, ini juga ada yang menarik nih. Nah, sama seperti penentuan awal bulan Ramadan ya, ini juga ada hitung-hitungan yang berbeda ya dari yang tadi Ormas Muhammadiyah dengan pemerintah gitu kan. Nah, apa sih subuh gitu ya? Khususnya subuh nih, subuhnya berbeda, tapi kalau yang waktu yang lainnya itu sepakat sama gitu ya. Kenapa berbeda? Karena menurut Ormas Muhammadiyah, subuh kita itu terlalu pagi gitu. Masih belum
belum terlihat cahaya putihnya, bahkan katanya gitu ya, saya juga nggak tahu ya, belum terlihat cahaya putihnya. Dan kalau dibandingkan dengan negara-negara lain ya memang minus terhadap terlihatnya matahari itu sedikit berbeda. Nah ya, untuk waktu sholat ataupun dalam hari ini karena hari gitu ya, jadi yang menjadi fokusnya itu matahari. Kalau tadi penentuan waktu bulan ya, bulan Ramadan, bulan Syawal, itu yang menentukannya, yang dilihatnya adalah bulan. Nah kalau hari ini termasuk subuh, yang dilihatnya matahari. Jadi patokannya itu matahari. Nah patokan subuhnya yang versi pemerintah itu minus 20 derajat. Jadi 20 derajat sebelum matahari muncul gitu ya. Kalau misalnya ada sudutnya gitu ya. Jadi minus 20 derajat. Nah kalau versi Muhammadiyah gitu kan, itu dikurangi. Jadi minus 18 derajat. Nah 2 derajat pun selisih waktunya lumayan gitu kan. Jadi kalau nggak salah ada selisih waktu 8 menit ya. Jadi 1 derajatnya berarti 4 menit ya. Jadi ada 2 derajat selisihnya, atau dari minus 18 derajat ini yang dari versi pemerintah minus 20 derajat, ada selisih 2 derajat dalam waktu menit, itu ada 8 menit selisihnya. Jadi versi Muhammadiyah, kalau misalnya versi umumnya itu misalnya berapa ya? Nah yang sekarang aja misalnya jam 4.40, kalau versi Muhammadiyah itu 4.48. Jadi ada extra time 8 menit waktu sahurnya gitu ya. Nah ini mungkin bagi yang baru tahu ya, coba dicek lagi di Google lagi. Kalau nggak salah ketentuannya seperti itu. Bahkan saya itu di Telegram ada 2 waktu, ada versi umumnya, ada versi Muhammadiyahnya gitu kan. Karena di Telegram ada hitung-hitungan yang berdasarkan kriterianya Muhammadiyah gitu. Kalau yang waktu berbuka itu sama ya, karena dilihatnya dari cahaya merah, atau misalnya matahari sudah tenggelam gitu kan. Itu sama, nggak ada perbedaan kriteria. Oke, itu matematik yang kedua di bulan Ramadan. Yang ketiga ini tentang harta gitu ya, atau tentang zakat ya. Di bulan Ramadan ada hitung-hitungan untuk zakat. Ada 2 zakat di bulan Ramadan, ada zakat fitrah dan juga ada zakat mal. Yang pertama zakat fitrah, ini untuk membersihkan diri, dan ini menjadi kewajiban semua orang atau semua umat muslim ya. Kewajiban menjadi semua umat muslim untuk berzakat fitrah, agar kita kembali fitrah, agar kita kembali suci, kembali bersih, kembali ke nol kalau kata Pertamina gitu kan. Nah ini juga ada hitung-hitungannya ya, ada hitung-hitungan untuk membayar zakat fitrah. Bagaimana hitung-hitungannya? Kalau versi Arab Saudinya atau dulu zaman nabinya itu 1 so ini kalau misalnya kita kan, karena kita banyak apa namanya makannya, mengkonsumsinya nasi, kalau diberaskan itu sama dengan 2,5 liter beras ya, jangan nasi, 2,5 liter beras. Atau kalau dikilogramkan, ini satuan, belajar satuan apa ya, satuannya berbeda. Kalau tadi satuan volume liter, yang ini satuan berat. Nah kalau satuan beratnya 3,5 kilogram beras gitu, 3,5 kilogram beras. Jadi ada perbedaan. Kalau dalam liternya, volumenya 2,5 liter, kalau dalam beratnya, satuan beratnya 3,5 kilogram. Pak, bagaimana kalau diuangkan ya, biar lebih mudah gitu kan kita menyalurkannya? Ya mangga aja. Ada beberapa daerah yang memang bisa ya untuk diuangkan, dan Bajnas sudah menyebarkan bahwa untuk kriteria diuangkan ini berbeda-beda dari daerah ke daerah gitu ya, dari daerah yang lain ke daerah yang lain tentunya. Ini berbeda-beda. Nah, nanti ditentukan oleh Bajnas ataupun di Bajnas tingkat provinsinya. Tiap kabupatennya berbeda, seperti Cianjur, Garut, termasuk dengan Bogornya tentu itu berbeda. Nah, ini ada satuannya. Kalau nggak salah untuk Kabupaten Bogor, karena saya di Kabupaten Bogor, itu kurang lebih 47.000 gitu ya. Nah, untuk pengalinya ya hitung-hitungannya ada di Bajnas lah itu ya. Kemudian yang kedua dari yang ketiga itu ya, tadi zakat mal ya. Tadi kan yang ketiga itu zakat. Nah, ada 2, ada yang zakat fitrah, ada zakat mal. Nah, kalau yang zakat mal ini tidak untuk semua orang karena ada nisabnya ya. Zakat mal ini zakat harta, untuk membersihkan hartanya. Karena pastinya gitu ya. Dari harta yang kita terima itu mungkin itu ada hak-hak untuk orang lain. Nah, makanya ada nisabnya. Itu pakai satuan emas atau apa saya lupa gitu ya. Nanti tanya lagi lebih spesifiknya guru agama, takut saya salah. Itu ada nisabnya ya. Entah itu berapa belas juta dalam setahun atau berapa puluh juta dalam setahun, itu ada nisabnya.
puluhan berarti ya kalau nggak salah. Ada nisabnya. Nah, hitungannya nanti itu 2,5% dari harta bersih ya. Harta bersih kita sudah dikurangi yang lain-lainnya. Itu 2,5% dari harta kita ya. Kalau misalnya asumsinya harta kita bersihnya 100 juta dalam 1 tahun, berarti ya ada 2.500.000 untuk kita zakat malkan gitu. Nah, ini bisa ya tentunya berupa uang gitu ya, berupa uang bisa disampaikan melalui Bajnas atau misalnya mau langsung ke mustahik beritikat untuk zakat ya silahkan gitu ya. Itu urusannya mungkin nanti fikih ya, itu fikihnya untuk guru-guru agama. Saya sekali lagi hanya di sekedar matematikanya. Nah, itu. Jadi yang ketiga ada zakat fitrah, ada zakat mal. Kemudian yang terakhir, yang keempat, di bulan Ramadan ada hitung-hitungan yang luar biasa. Itu tentang pelipat gandaan pahala atau pelipat gandaan amal. Karena di bulan Ramadan ada satu malam yang nilainya, pahalanya, amalnya dihitung seperti 1000 bulan. Ya, itu tentang Lailatul Qadar. Ya, seperti ada lagunya. Inilah malam 1000 bulan. Nah, itu versi Gigi ya, keren tuh Gigi ya. Jadi ada malam yang sama nilainya seperti 1000 bulan. Nah, ini kalau kita hitung, matematik lagi kan. Kalau kita hitung 1000 bulan itu sama dengan berapa tahun, Pak? 1000 bulan itu ternyata kalau dibagi 12 bulan, karena 1 tahun itu 12 bulan, berarti 1000 dibagi 12. Nah, ini nilainya 83,3333333 gitu ya. Nah, ini kalau yang 0,333-nya dibulankan, artinya 0,3 dikali 12, itu sama dengan 4 bulan. Jadi nilainya sama seperti 83 tahun 4 bulan. Sedangkan rata-rata usia manusia itu sekitar 60 sampai 70 tahunan. Bahkan ya contoh Nabi itu 62 tahun gitu ya, atau 63 tahun. Nah, artinya ini sama seperti kita seumur hidup. Makanya banyak ya orang-orang yang 10 malam terakhir itu berebut untuk mencari Lailatul Qadar. Ya, dengan cara beritikaf ya di masjid. Nah, mungkin ini juga saya lagi nyari nih di Tanjung Sari. Coba yang tahu ada masjid yang ramai untuk itikaf, boleh komen di bawah nih yang Tanjung Sari. Mungkin ini nyampe ke teman-teman yang Tanjung Sari, atau bagi teman-teman yang di Bandung juga yang itikafnya seru gitu ya, masjid yang seru, boleh di kolom komentar. Nanti saya liburannya ke Bandung ya, mudah-mudahan bisa ikut itikaf di salah satu masjid yang di Bandung. Kalau ini nyampe ke teman-teman yang di Bandung gitu ya. Atau kolom komentar silahkan ya bagaimana keseruan itikaf di masjidnya teman-teman. Nah, ini sama sekali lagi 83 tahun 4 bulan. Jadi sungguh sangat disayangkan kalau kita lewatkan. Ya, jadi ini amalnya luar biasa, perhitungannya luar biasa. Bukan lagi dihitung dengan 1 malam aja atau 10 malam aja seperti yang dikali lipat 10 gitu ya. Ini sama dengan dikali 1000 gitu ya. Artinya ini luar biasa gitu kan, luar biasa amalan yang bisa didapat oleh kita. Makanya bulan Ramadan ini adalah tempat kita untuk memperbaiki diri ya, tempat kita untuk menjadi versi terbaik kita gitu ya. Jadilah sebaik-baik manusia versi kita di bulan Ramadan, dan baiknya tentunya dilanjutkan sampai ke bulan Syawal dan seterusnya gitu kan. Baik puasanya, baik tarawihnya. Oh ya, amalannya apa saja nih yang dilipat gandakannya, mulai dari tarawih gitu kan. Tergantung kebisaan kalian apa. Kalau misalnya senang dengan sholat, mulai dari sholat tarawih, sholatnya ditambah sholat tarawih gitu kan. Mungkin nanti ada sholat hajat, ada sholat apalagi ya, tahajud gitu kan. Ada sholat-sholat yang lainnya kalau di malam itu. Atau misalnya yang suka dengan baca-bacaan, ya bisa dengan membaca Al-Quran gitu ya, untuk menghatamkan. Atau amalan di bulan Ramadan sendiri itu kan dilipat gandakan. Mau ditambah dengan sholat duha gitu kan, atau one day one juz. Itu kan hitung-hitungan juga. One day one juz berarti 30 hari. Berarti itu untuk hatam 1 kali. Kalau misalnya mau hatamnya 2 atau 3 kali, berarti tinggal dikali angkanya saja kalian hatamnya mau berapa. Berarti kalau misalnya mau 2 kali hatam, berarti 2 juz per hari gitu kan. Nah, ini hitung-hitungan secara matematik di bulan Ramadan. Oke, mungkin itu nggak banyak konten kita hari ini. Intinya di matematik bulan Ramadan itu ternyata ada banyak hal ya, matematik di bulan Ramadannya, dan mudah-mudahan ini bisa kita ikuti dengan baik ya. Ini masih ada nanti hitung-hitungan untuk penentuan akhir
bulan Ramadan. Nanti kita simak ya ini karena seru nih. Ada ilmu falak yang ada hubungannya dengan atau ilmu astronomi yang ada hubungannya dengan ilmu matematika. Oke, jadi ya matematika ternyata seru ya. Ternyata matematika ada di mana-mana. Jadi ya kalian jangan bosan untuk belajar matematika dan juga jangan bosan untuk beramal di bulan Ramadan tentunya. Oke, mungkin itu aja konten kita hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, tetap sehat, tetap cerdas. See you next time.